selamat datang di podcast Malaka. Hari ini kita bersama Ustadz Arif Fadilah yang kebetulan nih kita tahu beliau baru sampai dari Maroko ke Aceh lagi. Kami tahu karena ya kebetulan dari dekat nih travel. Kami bermain di travel juga Ustadz, alhamdulillah. Mungkin boleh sedikit kita ulek-ulek perjalanan Ustadz, bagaimana biografi Ustadz juga sedikit yang memang kami pengen tahu, sehingga mungkin jadi motivasi untuk kami-kami yang hari ini yang bisa anak muda khususnya juga yang bisa kami serap dari Ustadz. Mungkin boleh Ustadz sedikit menceritakan biografi Ustadz dan perjalanan Ustadz dan yang ilmu Ustadz dapat di Maroko itu yang sangat luar biasa. Mungkin Baik. boleh. Ya. Baik, terima kasih Putra Ya. udah mengundang Ustadz di podcast ini. Ya. Jadi Ustadz alhamdulillah kurang lebih bulan Februari sampai di Maroko. Itu Ustadz pulang terakhir itu 2 tahun yang lalu. Jadi Biasa. Ustadz alhamdulillah dari 2012 sampai 2025 itu 12 tahun di Maroko. Itu Ustadz udah dapat suka dukanya juga dapat, dari masa bujang sampai masa ini udah berkeluarga sekarang. Tamat SMA sampai udah berumur ya. Saya masih 30-an lah. 30-an. Ini keluarga dari Maroko Ustadz? Enggak. Oh, pulang sini. Oh. Cintailah produk Ya, Aceh. lokal. Ya, siap. Jadi alhamdulillah Ustadz di Maroko itu dengan beasiswa ya. Jadi dulu Ustadz tamat dulu Ustadz tuh sekolahnya di pesantren Ruhul Islam Anamasa di Matahi. Iya. Oh. Ya, Putra dari mana? Luxmawe. Oh, sama ya. Di Ulumuddin. Oh, Lomedi. Dulu, Oh, sama-sama pesantren berarti ya. iya. Iya. Itu Ustadz dapat kesempatan untuk kuliah ke Maroko. Oh, Ada beberapa opsi kuliah, tahunnya alhamdulillah rezekinya ke Maroko. di Maroko. Alhamdulillah Ustadz di Maroko itu ambil jurusan studi Islam, konsentrasi fikih. Studi fikih. Jadi di Maroko itu kita kuliahnya, keunggulan di Maroko tuh keunggulannya cepat selesainya. Jadi kalau misalnya kita benar-benar fokus kuliahnya itu saat S1 sampai S3 totalnya 8 tahun. S1 3 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Tapi Ustadz karena saking mencintai Maroko, jadi Ustadz Semua di sana. santai. Santai. Nah, jadi Maroko itu negaranya unik. Dia ada di Afrika Utara. Ya. Tapi suasananya itu berbeda dengan yang kita bayangkan negara Arab ataupun negara Afrika. Jadi Afrika Utara itu dia di pinggir laut Mediterania. Di suasana itu seperti negara-negara Eropa yang ada di selatan. Seperti yang ada Italia, Prancis, Ya, Spanyol. Jadi cuacanya sama. Jadi negaranya 4 musim. Jadi selain kita belajar sana, kita bisa jalan-jalan di sana. Karena di sana ada pegunungan salju, ada gurun, ada juga pantai yang indah, dan juga beberapa tempat bersejarah. Jadi salah satu pengelana Islam yang pernah ke Aceh dulu, Ibnu Battuta, itu dari Maroko. Maroko. Ya, Ibnu Battuta. Jadi pernah mengunjungi masa Samudra Pasai. Jadi di bukunya itu ada ditulis kunjungan ke Aceh dulu. Jadi itu yang yang menarik dari Maroko ya, Maroko dengan Aceh. Alhamdulillah juga Ustadz sampai S2, S3 juga berbeasiswa. Jadi alhamdulillah Ustadz karena kuliah di sana juga kita di sana SPP-nya gratis. Jadi kita cari sponsor aja untuk ini. Untuk Nah. menambah sedikit lagi lah Ya. untuk di sana ya. Nah, di sana juga Ustadz sampingan juga jadi pemandu, saya travel. Jadi ya dapat tour guide ya. Tour guide. Nah, jadi kalau ke Maroko itu biasanya jarang itu umrah plus ke Maroko karena jauh. Jadi ke Saudi ke Maroko itu kurang lebih dari Aceh ke Saudi perjalanannya. Ada 7 jam atau 6 jam. Jadi kalau ke Maroko itu biasanya mereka fokus ke Maroko ataupun plus ke Andalusia, ke Spanyol. Ya. Jadi Andalusia itu dulunya itu pernah menjadi peradaban Islam selama 8 abad, 800 tahun. Jadi banyak masih ada sejarah peninggalan Islam di sana. Kayak Cordoba, Granada, Sevilla. Itu berawal masuknya dari Maroko untuk menyebar dari seorang panglima Islam itu Tariq bin Ziyad. Oke.
mungkin bisa kami tahu juga Ustadz, sebenarnya gini, kita masyarakat Indonesia, Aceh juga untuk merantau itu kan hal yang sangat dijauhi sedikit Iya. mungkin, karena berbicara mental hari ini. Nah mungkin boleh nih sedikit dari Ustadz motivasinya, kenapa dari SMA udah berani nih langsung ke luar negeri yang memang permainan itu internasional. Iya. Mungkin boleh sedikit Ustadz. Jadi saya terinspirasi dari perkataan Imam Syafi'i ya. Berantaulah maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Jadi kita bersusah dulu, baru kita akan mendapatkan kenikmatan dari setelah usahaan itu. Jadi ada perkataan Imam Syafi'i gitu, safir tajid iwatan aman tufariqhu. Nah, jadi itu nanti bisa kalian nanti cari artinya, kurang lebih begitu artinya. Jadi kita selama kita masih muda, ya, jadi pernah dengar nggak di Instagram ataupun di mana di sosmed ya? Muda bercerita, muda berkelana, tua bercerita. Nah, jadi kita selama kita masa muda kan kita harus banyak bikin cerita untuk masa depan. Jadi dengan berkelana. Jadi kita harus banyak relasi, membuka pertemanan sebesar-besarnya. Kalau kita misalkan di Aceh aja ataupun di zona itu ya gitu-gitu aja. Nggak tahu bagaimana perkembangan dunia luar. Padahal di Al-Quran sendiri kita disuruh untuk melihat apa yang ada di dunia. Ya. Hijrah. Jadi gitu. Kita harus ada semangat untuk melihat lebih luas. Bahwasannya ciptaan Allah tuh Masya Allah biasa. Jadi gini Ustaz. Nah perihal hari ini Putra nih dan juga teman-teman lainnya juga mungkin scroll YouTube, di media sosial, scroll Instagram, itu ada keluar iklan. Iklannya yang ada dia. Nah, ini menawarkan pinjaman yang memang luar biasa besar, sehingga membuat kita tertarik nih Ustaz. Nah, ini bagian dari, ya tahu kali memang dengan kebutuhan kita sekarang kan Ustaz kan. Nah, itu menurut Ustaz bagaimana kira-kira? Kita pertama kita bahas yang kekinian berkaitan hal-hal ekonomi syariah yang di sekitar kita, yang mungkin di sekitar kita itu udah sering dengar tapi kita belum tahu apakah itu sesuai dengan syariah atau tidak. Jadi apalagi kita lihat sekarang banyak fitur-fitur kemudahan di aplikasi, di Traveloka, di Shopee ataupun di mana apapun itu pasti ada opsi untuk membayar nanti, pay later. Jadi konsepnya itu seperti kartu kredit. Jadi kita ambil barang dulu, bayarnya nanti. Nah, itu kebalikan dengan yang ada di dalam konsep yang ada diajarkan di fikih, itu ada namanya bai' salam. Jadi kita bayar dulu, barangnya nanti. Seperti kita mau pesan pesan barang gitu, tapi belum ada. Nah, jadi kurang lebihnya COD kayak gitu. Gitu. Tapi ini kebalikannya, pay later. Jadi dari tinjauan syariah, pay later itu ada beberapa harus kita perhatikan. Jadi nggak bisa kita langsung ambil tindakan langsung kita pilih. Nah, karena kita mungkin juga sangat membutuhkan ya. Nah, belum tentu apa yang kita butuh itu perlu buat kita. Mungkin karena sekedar mungkin ini nafsu kita mungkin ya. Ataupun juga itu mungkin kebutuhan bukan kebutuhan primer. Mungkin kebutuhan tersir. Untuk pamer ataupun karena FOMO ikut kawan-kawan, mungkin gengsi teman udah punya iPhone, masa saya nggak punya iPhone, nah, kayak gitu, ataupun apa yang gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar perhatikan lagi itu apakah itu kebutuhan yang mendesak atau enggak. Jadi kita harus perhatikan juga, misalkan mungkin Bang Putra mungkin nanti akan menikah, jadi nanti kan banyak yang dibutuhkan buat keluarga. Mungkin istri perlu beli skincare ataupun anak-anak perlu beli popok kan. Jadi lihat lagi kira-kira Ustadz kalau menurut Ustadz itu harus ini juga diperhatikan apakah aplikasi tersebut itu mengandung bunga itu bagaimana, misalkan nanti telat bayar apakah nanti ada denda. Dalam pay later itu pay later syariah itu kita harus perhatikan aspek tidak ada bunga, tidak ada denda. Misalkan telat bayar. Jadi dalam sistem pay later syariah yang sudah terdata di OJK itu ada beberapa aplikasi ataupun layanan pay later yang sudah
terjamin sertifikat syariah. Itu salah satunya itu aman. Terus ada lagi Pay3, terus ada beberapa lagi. Nanti bisa cek aja di website OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi itu untuk mengecek syarat. Ya. Jadi misalkan nanti ini nggak ada opsi untuk, karena ini kan ada opsi karena ada pay letter yang syariah ini. Usahakan jangan dulu ke pay letter syariah. Usahakan dulu cari minta bantuan ke saudara-saudara terdekat. Karena saudara terdekat itu adalah yang membantu kita di waktu kita kesusahan, waktu kita senang dan susah. Dan misalkan kita minta hutang ataupun pinjaman ke orang lain, pasti dia akan nanti siapa tahu nanti akan gara-gara hutang itu kita terputus hubungan pertemanan. Jadi opsi pertama itu kita cari dulu ke orang-orang terdekat kita, misalnya abang ataupun ayah, ibu gitu kan. Terus yang kedua opsinya itu bisa pergi ke koperasi desa, Baitul Mal ataupun Baitul Tamwil. Jadi kita bisa minta pinjaman. Jadi ada beberapa desa di Aceh itu kan ada buat koperasi syariah. Jadi kita bisa minta pinjaman dulu untuk bisa menutupi kebutuhan kita. Jadi misalkan tidak ada opsi, misalkan kita tinggal di tempat minoritas, misalnya nanti Bang Putar tinggalnya misalnya di daerah Sumatera Utara yang di mana mayoritasnya Kristen, di situ nggak ada koperasi, nggak ada apa gitu kan. Ini kan udah kemudahan juga, kita udah tinggal di dunia digital. Jadi ada opsi pay letter syariah. Kenapa nggak kita mengarah sana? Dan juga salah satu bank yang ada di Aceh juga itu menawarkan juga seperti opsi membayar pay letter. Jadi gitu. Jadi selama ada opsi kita alihkan ke yang ada dulu. Kecuali nanti misalkan tidak ada itu boleh ada kaidah fikihnya mudaratnya. Adar itu jadi kalau misalnya ada suatu darurat itu boleh. Perihal perusahaan pay letter ini yang sudah sampai nisabnya, itu bagaimana menurut Ustaz? Apakah sudah memang wajib untuk bayar zakat atau bagaimana Ustaz? Ya, baik. Jadi perusahaan pay letter ini dia sama-sama dia perusahaan jasa, mengelola uang jasa. Jadi otomatis kalau dia sesuai dengan syariah ataupun sesuai dengan yang ditentukan oleh OJK dan sudah mendapat sertifikat syariah, itu dia termasuk yang bisa mencapai nisab. Misalkan dia sampai target tertentu itu harus membayar zakat karena dia termasuk zakat perniagaan. Jadi cara menghitungnya itu mereka harus menghitung total sampai setahun, nanti dikurangin dengan nisabnya baru dapat itu berapa mereka bayar zakatnya. Jadi 2,5% dikali semuanya. Berarti menurut Ustaz wajib membayar zakat. Iya, membayar zakat. Karena itu dalam salah satu fatwa DSN, lembaga jasa ataupun lembaga yang menawarkan jasa itu disamakan dengan zakat perniagaan, zakat profesi juga. Kalau membayar zakat lewat pay letter, apakah bisa itu? Membayar zakat ya? Oke. Karena salah satu syarat untuk kita membayar zakat itu adalah kita mempunyai harta sepenuhnya. Jadi untuk pay letter itu tidak boleh. Karena itu kita berhutang. Jadi salah satu kita untuk menjadi muzaki ataupun orang yang membayar zakat itu kita mampu ataupun mempunyai harta. Jadi kalau kita misalkan kita berhutang, itu kita tidak mampu. Artinya itu kita sedekah. Boleh tapi niatnya bukan zakat, tapi sedekah ataupun infak. Untuk berangkat umroh, haji juga, apakah bisa bayar lewat pay letter? Oke. Jadi untuk kriteria kita untuk bisa haji dan umrah itu salah satunya adalah mampu. Jadi untuk orang-orang yang kira-kira dia tidak mampu, misalkan dia ada niat, tapi dia belum mampu, itu usahakan nabung dulu daripada nanti terjerat dengan hutang. Tapi bisa, misalkan dia PNS, misalnya dia ada gaji bulanan ataupun apapun pekerjaan yang ada gajian bulanan, tapi dia mampu untuk bayar untuk bulan selanjutnya ataupun dia bisa perkirakan untuk cicilan apa gitu, jadi bisa untuk opsi itu. Bayar. Dan asalkan travel yang kita tuju itu tidak mensyaratkan DP. DP awal lah. Ya. Dan tidak ada bunga. Jadi konsep yang diterapkan oleh travel umrah atau haji itu dengan akad ijarah ataupun murabahah. Jadi kerjasama. Ya, jadi harus jelas. Jadi kita jangan tergiur dengan misalkan kita bayar dulu, misalnya umrah dulu nanti bayar.
kita lihat dulu akadnya dulu, apakah dia pakai akad murabahah ataupun ijarah. Bicara. Bagaimana menurut Ustadz untuk kurban itu membayar lewat pay later? Oke. Sebenarnya sekarang dari zaman digital serba digital nih serba mudah ya untuk kita untuk berbuat kebaikan. Salah satunya itu kita dengan berkurban. Jadi berkurban itu walaupun kita belum punya harta yang melimpah ataupun dia punya azam, itu dia bisa berkurban. Jadi walaupun dia bisa berhutang dulu, tapi nanti akan dia bisa untuk menutupnya itu nggak apa-apa, karena dia berbeda dengan zakat. Jadi kalau kurban dia bisa dengan berhutang. Jadi teringat saya dulu di Maroko. Jadi budaya Maroko itu sangat luar biasa dalam berkurban ya. Jadi di sana kami di sana tuh Idul Adha tuh kayak hari raya di sini. Terbalik dengan suasana Idul Fitri. Jadi di sana orang-orang, jadi kan Maroko itu dekat dengan benua Eropa, perbatasan Afrika dengan Eropa. Jadi banyak orang Maroko tuh punya 2 warga negara. Jadi plat-plat Eropa itu pada ke Maroko itu atau liburan musim panas ataupun Idul Adha. Jadi mereka itu setiap keluarga mereka itu harus beli domba. Jadi kalau nggak beli domba itu kayak aib, kayak nggak punya baju baru gitu di sinilah. Jadi sampai ada tuh di iklan supermarket, saya lihat itu ada bisa untuk cicilan untuk beli domba. Jadi saking antusiasnya mereka beli domba. Jadi boleh berarti. Boleh membayar. Ini kan karena Maroko mazhab Maliki dan juga dalam fikih juga dibolehkan kita untuk berhutang untuk berkurban. Asalkan kita mampu bayarnya. Ini luar biasa memang kan, misalnya kita harus tahu juga dunia luar ya, memang Ustadz juga udah di dunia luar. Mungkin ya ketika perihal kurban ini kalau di Maroko itu berbalik dari yang di sini ya, Idul Fitri ya. Mungkin apa konteks yang memang bisa kita ambil dari pay later inilah, produk ini. Oke. Jadi produk pay later ini salah satu dampaknya kita bisa terbantu meringankan kebutuhan kita. Dan dampak negatifnya juga kita akan menjadi konsumer berlebihan. Jadi kita harus seimbang. Jadi kita harus pilih dulu mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Jadi kita juga harus pilih-pilih juga. Dan kita sebagai untuk yang akan membangun generasi ke depan, kita juga harus mempersiapkan juga dana-dana darurat. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan dana darurat, ketika kita saking impulsif untuk membeli sesuatu, ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tidak ada solusi. Otomatis kita akan terjerat dengan hutang. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya yang sangat luar biasa. Perihal pay later ini, bagaimana kami harus bijak menggunakannya, seperti yang sangat menarik saya kutip dari ilmu Ustadz tadi, yaitu perihal menggunakan pay later ini kita harus mencari solusi terhadap orang-orang terdekat dulu, seperti orang tua, saudara, bahkan teman terdekat. Mungkin baru memang di posisi yang memang tidak bisa lagi mudarat, mungkin kata Ustaz tadi, baru kita menggunakan aplikasi tersebut ya Ustaz. Mungkin itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Mewakili juga Malaka Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.